singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Novil Tamsar, nomor NPM 2101200047. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Saya dari kelas Akuntansi 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pembahasan bahasa Indonesia mengenai keterampilan membaca dan jenis dan proses menulis. Keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk mengetahui pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata dan bahasa tulis. Tujuan membaca ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh rincian-rincian. Yang kedua, untuk memperoleh ide-ide. Yang ketiga, untuk mengetahui urutan dan susunan suatu wacana. Yang keempat, untuk melakukan evaluasi. Dan yang kelima, untuk melakukan perbandingan. Jenis membaca. Jenis membaca ada 2. Yang pertama, membaca bersuara, dan yang kedua membaca tidak bersuara. Membaca bersuara yaitu membaca dengan bersuara di hadapan orang lain. Membaca bersuara ada 2. Yang pertama, membaca nyaring. Contohnya, membaca pidato. Yang kedua, membaca indah. Contohnya, membaca deklarasi puisi. Membaca tidak bersuara atau membaca dalam hati, yaitu membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengetahui tujuan dan maksud dari penulis. Membaca dalam hati ini terbagi menjadi 2, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif yaitu membaca sekilas atau membaca dangkal. Membaca ekstensif biasanya hanya untuk mengetahui gambaran umum atau bagian tertentu dalam suatu tulisan. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca untuk memahami isi. Membaca intensif ini juga bisa dikatakan sebagai membaca teliti, membaca untuk memahami suatu tulisan, membaca untuk dapat melakukan suatu kritis, dan membaca untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dari suatu tulisan. Jenis dan proses menulis. Menulis adalah aktivitas mengungkapkan atau menyampaikan gagasan atau pikiran dengan bahasa tulis kepada pembaca sehingga pembaca dapat memahaminya. Tujuan menulis ada 4. Yang pertama, menjelaskan atau menerangkan. Yang kedua, meyakinkan. Yang tiga, mempengaruhi. Dan yang keempat, untuk menghibur. Jenis tulisan. Jenis tulisan terbagi menjadi 5. Yang pertama, tulisan narasi, yaitu tulisan yang menceritakan sesuatu hal. Tulisan narasi ini terbagi menjadi 2, yaitu narasi fiktif dan narasi non-fiktif. Yang kedua, tulisan deskripsi, yaitu tulisan yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu objek. Yang ketiga, tulisan eksposisi, yaitu tulisan yang menjelaskan sesuatu hal. Misalnya, tulisan-tulisan yang ada pada buku teks. Yang keempat, tulisan argumentasi, yaitu tulisan yang membuktikan kebenaran suatu hal. Misalnya, tulisan berisi pledoi atau pembelaan di pengadilan. Yang kelima, tulisan persuasi, yaitu tulisan yang mempengaruhi orang lain agar orang lain dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis. Proses menulis. Proses menulis ada 3 tahap. Yang pertama, tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menentukan topik. Topik adalah aspek atau masalah yang dibahas dalam tulisan. Dalam menentukan topik, kita dapat mengambilnya dari pengalaman, melakukan pengamatan, mengikuti pembicaraan atau diskusi, ceramah, dan melalui buku. Yang kedua, membatasi topik. Dalam membatasi topik, terdapat 3,
pembatasan topik berdasarkan waktu, pembatasan topik berdasarkan tempat, dan pembatasan dari segi-segi aspek kehidupan. Yang ketiga, menentukan tujuan. Menentukan tujuan maksudnya untuk apa topik itu ditulis. Yang keempat, menyusun kerangka. Kerangka adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan yang akan digarap. Dan yang kelima, mengumpulkan bahan. Bahan tulisan artinya data atau informasi yang akan dimasukkan dalam suatu tulisan. Tahap kedua dalam proses menulis yaitu tahap penulisan, dan tahap yang terakhir yaitu tahap revisi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.